Halo guys, kembali lagi channel Revan25. Gimana kabar teman-temanku semua? Sehat semua? Mantap. Kali ini gue akan ngebahas tentang add-on Modern Military 2 ya guys. Di sini gue akan memberitahu gimana cara masang attachmentnya dan fitur-fitur spesialnya ya guys. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita mulai review add-onnya. Dan oke guys, di sini kita diberikan 3 chest ya. Sebenarnya seharusnya 4 chest, cuman malas gua taruhnya. Dan untuk chest pertama ini isinya itu special item ya guys. Tuh. Untuk chest kedua ini isinya armor. Dan chest yang ketiga ini isinya senjatanya ya. Di sini aku urutkan semua jenis-jenis senjatanya dan juga ada granatnya ya. Dan untuk yang keempat ini ada di inventoryku ya, atau di tempat itemnya ya guys. Nah ini ya guys, alasannya gue nggak menaruh di chest karena jumlahnya terlalu banyak ya, makanya malas gue ambil. Dan oke, langsung aja kita mulai review yang pertama, yaitu mereview senjatanya. Oke guys, di sini gue bakalan ambil senjatanya itu untuk satu jenis senjata itu satu senjata ya, biar nge-reviewnya itu nggak kelamaan guys. Reloading! Need to reload! Reloading! Oke guys, lanjut. Di sini ada granat ya guys. Kita coba lemparkan ke sana. Tuh guys, untuk ledakan sangat realistis sekali ya. Tapi sini juga ada durasi waktunya, kalau kita pegang terlalu lama dia akan meledak di tangan ya guys. Tuh kayak gitu ya. Oke guys, kita lanjut. Di sini ada namanya Juggernaut Granat ya guys. Ini kalau nggak salah ini untuk mendapatkan airdrop ya, untuk mendapatkan armor Juggernaut ya. Nah ini ya guys, asapnya sangat realistis sekali ya. Ntar. Nah itu ya guys. Cuma sini gue nggak tahu kenapa kalau ditekan kita tidak mendapatkan item atau tidak mendapatkan apa-apa. Malahan kotaknya hilang gitu aja ya guys. Dan oke guys, kita lanjut yang kedua ini tentang bagaimana cara masang attachmentnya ya. Nah oke guys, untuk masang attachmentnya kalian cukup taruh di inventory paling atas ya guys, yang gue lingkarin ya. Nah yang pertama ini untuk masang attachment kayak center, laser. Untuk yang kedua ini untuk masang scope ya guys, atau teropongnya atau alat bantu bidik ya guys. Nah yang ketiga ini untuk memasang magazin yang lebih besar atau magazin yang lebih bagus ya guys, untuk menambah jumlah pelurunya. Nah yang keempat ini untuk masang stoknya guys, atau sandaran bahu biar nembaknya itu makin stabil ya guys. Nah yang kelima ini untuk masang barrelnya ya guys, untuk mengubah bentuk barrel yang entah lebih panjang atau lebih pendek ya. Nah yang keenam ini untuk masang peredam suaranya ya, biar suara tembakan senjatanya itu nggak terlalu keras ya guys. Nah yang ketujuh ini untuk masang foregripnya ya guys, atau pegangan tambahan ke senjatanya ya. Dan yang kedelapan ini untuk masang skin senjatanya ya guys, atau mengubah tampilan senjatanya. Nah ini gue contohnya mau masang attachment skin untuk senjata Ati Omni ya guys. Tuh guys, penampilannya jadi beda jauh kan, lebih keren yang ini kan guys. Nah di sini gue mau pasang attachment untuk senjata Desert Eagle ya guys. Nah kita letakkan skinnya di nomor 8, baru letakkan scope-nya di nomor 2, magazine di nomor 3, baru centernya di nomor 1, dan barrelnya letakkan di nomor 5 ya guys. Dan untuk peredam suara di nomor 6 ya guys. Dan kita lihat penampilannya kayak gimana ya. Tuh guys, penampilannya lebih keren kan. Tuh barrelnya lebih panjang ya guys. Tuh keren kan. Dan oke guys, kita lanjut. Dan di sini juga ada attachment untuk senjata snipernya ya guys. Kalian cukup
ketik di pencarian tuh sig ya guys, nanti bakal muncul signal seperti ini ya, signal barrel, signal foregrip. Nah ini semuanya nih untuk attachment senjata sniper ya guys, atau senapan laras panjang ya. Dan untuk pemasangan attachmentnya sama seperti caraku tadi, atau kalian bisa ngikuti caraku yang ini juga boleh. Dan kalau udah terpasang semua, kalian cukup cari aja senjata sniper yang kalian mau ambil. Contoh gue mau ngambil GM6 ya guys. Nah kita pasang dulu skinnya, letakkan di nomor 9 ya. Nah tuh penampilan jadi lebih keren kan guys. Dan ini perbedaannya ketika sudah dipasangi attachment dan belum dipasangi attachment ya guys. Oke guys, kita lanjut yang ketiga, ini fitur-fitur spesial yang terdapat di setiap attachment ya guys. Nah yang pertama ini adalah flashlight ya guys, atau center ya. Untuk menyalakan itu kalian cukup jongkok baru tekan tombol menyerang ya guys. Tapi kalian harus mengarahkannya ke blok ya, baru tekan. Nah yang kedua ini pada saat kita menggunakan attachment peredam suara ya. Tuh suaranya lebih kecil kan. Oke guys, kita lanjut di fitur spesial pada scope-nya ya. Ini hanya terdapat di SKS Tactical Scope ya guys, tauku. Nah kita pasang dulu scope-nya. Dan ini bisa digunakan di senjata SKS ya guys. Dan ini untuk penampilan senjatanya ya. Tuh keren kan. Nah untuk cara menggunakan attachmentnya ini kalian cukup tekan jongkok ya guys. Tuh dia bakalan nge-scope ya, atau nge-zoom. Nah untuk yang keduanya ini kalian cukup jongkok baru tekan tombol untuk menyerang ya. Tuh. Ini untuk nge-aim biasa, dan yang satunya lagi itu untuk nge-scope ya, atau nge-zoom. Oke kita lanjut ke yang keempat ini, untuk mereview armornya ya. Nah ini guys, untuk armor Rusianya dia ada benderanya di belakang tuh. Dan ini guys untuk penampilan bagian depannya ya. Oke guys, kita lanjut yang kedua, ini adalah armor Amerika ya guys. Tuh ada benderanya, dan ini untuk bagian depannya ya. Ini kayak armor gurun gitu ya warnanya. Dan oke guys, kita lanjut ke armor Juggernaut Rusia ya guys. Tuh ini untuk bagian belakangnya ada benderanya, dan juga bagian depannya ya guys. Tuh keren kan. Dan oke guys, kita lanjut. Di sini ada armor Juggernaut Amerika ya. Bedanya itu warnanya ini lebih cerah ya dibanding armor Juggernaut Rusia. Oke guys, yang kelima ini kita akan ngebahas tentang item spesialnya ya, atau special item. Yang pertama sih ada tactical nuke ya guys, atau nuklir ya. Kita coba ledakan di sini. Ya guys, ada hitungan waktunya. Jadi kita akan sempat untuk lari dari sini ya. Kita tunggu. Nah ini ya guys, untuk ledakannya tuh sangat dahsyat sekali ya. Jadi berhati-hati dalam menggunakan item ini ya guys. Oke kita lanjut ke item berikutnya. Oke guys, untuk item yang kedua dan ketiga ini untuk memilih timnya ya. Kalau tim B ini seragam kita akan berubah menjadi seragam Amerika ya. Sedangkan kalau tim A dia akan berubah menjadi seragam tentara Rusia ya guys. Dan ini untuk keluar dari tim A atau B ya. Nah ya guys, kita lanjut ke item berikutnya. Oke guys, di sini ada item voice changer ya, atau untuk mengubah suaranya ya guys. Contohnya di sini gue mau pakai suara Gods ya guys. I'm reloading. Need to reload. Oke guys, kita lanjut ke special item berikutnya, atau item rahasianya ya guys. Nah guys, yang pertama ini ada hide and seek ya guys. Ini untuk bersembunyi ya guys, atau membuat kita tidak terlihat tuh. Kayak gini ya guys. Dan di sini juga ada cooldownnya ya, sekitar 1 atau 2 menit cooldownnya kalau nggak salah. Kita lanjut ke item berikutnya. Di sini ada unknown item, atau item yang tidak diketahui ya. Dan kita bakalan coba pakai ya guys. Alamak, ini kan domain expansion coy bro, what the. Oke, akhirnya selesai juga. Oke guys, makasih udah nonton. Oh ya, yang mau download add-onnya linknya ada di deskripsi nomor 2 ya guys. Dan mau bantu tinggal like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.